Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan kelas abstrak dan interface pada pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung aja. Sekarang kita akan ngebahas abstrak dulu, kemudian setelah itu akan dijelaskan mengenai interface. Di sini di sebelah kiri sudah tersedia slide, sementara di sebelah kanan saya sudah sediakan editor teks. Jaga-jaga kita akan implementasi ya. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang abstrak kelas. Di slide kedua ini kita lihat ada sebuah gambar ya. Barangkali kalau kita tanyakan ke setiap orang ya, ini kelas apa, gambar atau lukisan apa gitu ya. Yang sudah agak ngerti mungkin jawabannya kelas apa, lukisan abstrak ya. Nah, ini kita lihat kenapa disebut abstrak, karena wujud yang digambarnya tidak konkret ya, tidak jelas apa bendanya gitu. Jadi akhirnya disebut dengan abstrak begitu ya. Oke, hal yang sama kita akan jelaskan ya di dunia pemrograman berorientasi objek ya. Misalkan kita lihat ya di sini ada dua buah kelas ya, kelas persegi dan kelas lingkaran. Masing-masing ada atributnya satu ya. Untuk persegi kita punya sisi bertipe double dan radius juga bertipe double gitu ya. Nah, terus ada metode dua buah, yaitu hitung keliling dan hitung luas, masing-masing double. Return type-nya kemudian di lingkaran juga ada ya. Nah, persegi dan lingkaran di kenyataan, di dunia nyata itu adalah satu objek yang konkret ya. Jadi kita dengan mudah dapat melihat objek yang memiliki bentuk lingkaran dan juga persegi ya. Nah, kedua objek itu sih sebetulnya nanti dapat digabungkan ya. Tapi sebelum dapat digabungkan, kita lihat dulu bahwa yang namanya pemrograman berorientasi objek itu sebetulnya memiliki satu kelebihan ya dibandingkan dengan pemrograman yang lain, yaitu konsep bahwa kode bisa digunakan ulang, reusability ya. Nah, jadi semakin banyak ya satu kelas yang digunakan ulang di kelas lainnya ya, itu maka semakin bagus lah ya, bisa kita anggap bagus konsep OOP-nya diterapkan ya. Namun jadi yang disebut dengan reusability itu boleh dikatakan agar bisa atau satu kelas bisa digunakan ulang oleh kelas lain, itu kita kenal yang namanya tingkat abstraksinya harus cukup ya. Jadi agar nanti para pengguna yang lain ya, programmer lain mampu menggunakan kembali kode perintah dalam
programnya gitu ya. Nah, untuk kita lihat ini yang namanya persegi dan lingkaran, ini adalah anggota dari bangun datar ya, atau bangun 2 dimensi. Dan kita ketahui juga bahwa sebuah bangun datar eh, dapat dihitung keliling dan luasnya bagaimanapun bentuknya ya. Jadi kalau misalkan ada bangun datar yang lain selain persegi dan lingkaran ya, misalkan persegi panjang lah ya, itu termasuk bangun datar juga ya. Pokoknya kalau dia anggota dari bangun datar, bangun 2 dimensi, maka keliling dan luasnya dapat dihitung begitu ya. Nah, namun yang namanya bangun datar itu sebetulnya konsep abstrak yang ada di kepala kita, dan kita gunakan untuk menyatukan konsep sejenis yang ada gitu ya. Jadi selama sebuah benda eh, masih bisa dihitung keliling dan luasnya, maka benda tersebut termasuk ke dalam bangun datar. Nah, ini terus kenapa bangun datar kita sebut sebagai konsep yang abstrak? Jawabannya sebetulnya karena dalam bangun datar ya, kita tidak bisa menghitung, atau untuk bangun datar sendiri tidak ada rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung keliling dan luas gitu ya. Kalau persegi, lingkaran atau persegi panjang tentu saja kan udah konkret ya. Jadi eh, kita dapat menghitung keliling dan luasnya gitu ya. Karena dia sudah konkret. Tetapi kalau kita punya kelas ya yang namanya bangun datar, tentu saja kita tidak mampu membuat rumus ya untuk menghitung bangun datarnya gitu ya. Itulah kenapa bangun datar itu kita sebut dengan abstrak gitu ya. Kelas abstrak gitu ya. Nah, ini saya tampilkan di sini eh, satu apa ya ini, satu kelas lagi yang namanya bangun datar. Eh, di sini kita lihat ada 2 metode ya. Nah, cuman nanti kita lihat ya metodenya sendiri seperti apa nih. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan sih sebetulnya yang namanya bangun datar itu tidak bisa kita hitung keliling dan luasnya karena konsepnya masih abstrak ya, nggak jelas gitu, belum konkret. Tapi kalau persegi tentu saja implementasi hitung kelilingnya itu kan eh, kita sudah tahu ya, itu dengan mengalihkan sisi dengan 4 ya. Sementara hitung luasnya eh, dua sisi kali sisi ya kalau menghitung luas. Gitu ya. Oh. Nah, jadi ada 2 kelas konkret, persegi dan lingkaran, sementara bangun datar ini abstrak ya gitu. Nah, bagaimana kita membuat atau mendeklarasikan sebuah kelas bangun datar eh, yang rencananya kita akan jadikan satu kelas abstrak ya, dan 2 buah kelas ini persegi sama lingkaran menginherit ya, akan mewarisi kelas abstrak dari bangun datar ini ya. Nah, ini contohnya jadi begini ya. Eh, kita lihat kelas bangun datar yang abstrak ya. Ini menggunakan tulisan yang dicetak miring ya, italics, untuk menyatakan bahwa ini jadi kelas abstrak gitu ya. Kebetulan belum ada atributnya ya. Jadi untuk kelas abstrak juga dimungkinkan memiliki atribut yang dalam hal ini kita tidak mendeklarasikan atribut juga ya. Terus kemudian ada metode hitung keliling sama hitung luas. Nah, di sini dikasih miring juga ya. Nanti kita lihat ya, ini penulisan miring ini untuk menyatakan bahwa metode ini juga bersifat abstrak ya. Metode yang bersifat abstrak itu adalah metode yang
tidak ada implementasi di dalamnya gitu. Dan si kelas yang subkelas yang ini wajib mengimplementasikan gitu ya. Di sini salah ya, seharusnya ini di sini ada juga nih implementasinya ya. Bentar ya, kita perbaiki langsung aja ya. Oke, jadi seharusnya yang ini tuh ada di sini ya. Di sini nih. Di sini, yang ini juga di sini ya. Ini salah ya. Jadi harus ada di sini sebetulnya ya. Implementasi dari sini gitu ya. Mungkin nanti detailnya kita lihat dalam bentuk codingannya. Nah, lanjut ya. Jadi saya coba jelaskan apa yang disebut dengan konsep abstrak di dalam OOP Java ya, OOP ya. Jadi tadi itu ada satu kelas yang dapat mewariskan metode ya. Nah, tapi sebetulnya dia tidak ada implementasi di dalam metodenya itu gitu ya. Karena memang si kelas itu tidak jelas ya wujudnya gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Tadi kan ngobrol tentang abstrak method, kelas abstrak ya. Ini sekarang sebelum ke kelasnya ini menjelaskan metode abstrak ya. Di sini kita lihat yang namanya metode abstrak itu adalah metode tanpa implementasi gitu ya. Atau kita buat aja ya sekarang ya contohnya langsung ya. Ini sudah banyak ini. Kita bikin package lagi baru. Saya pakai nomor 10 ya. Terus di sini saya akan mendeklarasikan sebuah kelas ya. Namanya shape tuh ya. Ini seperti ini. Kan nanti di sini ada atribut ya. Terus kemudian ini ada metodenya ya. Nah, tentu saja metodenya bisa metode yang abstrak gitu ya. Terus kemudian juga metode yang non abstrak ya. Nah, selain itu juga kita bisa buat yang namanya konstruktor ya. Biarpun konstruktor ini tidak bisa dipanggil ya karena yang namanya kelas abstrak itu tidak bisa menginstansiasi kelasnya ya, tidak bisa bikin objek gitu ya. Nah, ini sebetulnya masih kelas biasa ya. Ini yang namanya, nah ini. Jadi ini ada abstrak metode ya, jadi nyeritain di sini nih, nyeritain ini gitu ya. Juga yang slide berikutnya abstrak kelas. Nah, buat bikin abstrak kelas sendiri di antara sebelum kelas itu kita bikin kita tuliskan satu keyword abstrak gitu ya. Public abstrak class shape ya, ini nama kelasnya ya. Ini keyword class. Nah, ini keyword abstrak untuk menyatakan bahwa si shape ini adalah abstrak class gitu. Adapun public ini modifier access ya, yang seperti yang sudah biasa kita buat ya. Nah, balik lagi ke sini, ini sebut abstrak method. Jadi kita lihat aja satu baris ya. Jadi abstrak method itu adalah metode with no implementation or method with no implementation or specific behavior ya. Jadi katanya sebuah metode yang tidak ada implementasi ya. Jadi contohnya ya ini ya. Misalkan gitu ya. Kalau kita pengen menghitung luas ya, area aja. Ini tipe datanya misalkan double ya. Jadi metode
Satu metode yang kayak fungsi lah ya. Jadi mengeluarkan tipe return type ini ya. Terus kemudian kalau yang biasa kan pakai ini ya, public gitu ya. Nah gitu. Terus nanti kan Kurawal gitu kan. Ini gitu ya. Nah, kalau yang namanya abstrak ini dikasih gini nih. Di sini ditulis abstrak. Jadi mirip sama yang atas ya. Public abstract class shape ini kan ditambahkan ya sebelum kelas ini. Nah, ini ditambahkan sebelum ini double. Cuman karena tidak ada implementasi bukan berarti dikosongin gitu ya. Di sininya dikasih gini nih. Nah, jadi artinya apa? Ini adalah metode abstrak ya. Metode yang tidak ada implementasi. Jadi kurawal buka kurawal tutupnya itu yang biasanya berisi implementasi ya, berupa misalkan return ya, ataupun aksi apapun lah ya. Nah, saat ini sekarang tidak ada gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan abstract method. Hand it over to the child class to implement its own. Parent class only declare the name of method. Nah, ini jadi gini, karena abstract class ini bisa diwariskan ya, bisa diwariskan. Memang tujuannya sih kayak gambar tadi itu ya. Nah, ini biarpun ini salah ya gambarnya. Tujuannya ini kan pewarisan gini ya. Jadi nanti si kelas child-nya itu harus mengimplementasikan. Maksudnya si metode ini, yang metode abstrak ini wajib dibikin ulang ya. Itu namanya kayak override gitu ya. Dibikin ulang, tapi harus ada implementasinya gitu ya. Ya kayak tadi lah, misalkan kalau saya bikin satu kelas ya namanya lingkaran lah, saya Inggris saya. Ini kalau saya kan mau, ini kan saya coba saya taruh di bawah ya. Nah ini biar kelihatan. Ini kan nggak kepake yang ini. Nah ini nggak kepake. Ini hanya baru ada public abstract double aja ya. Nah si kalau kelas turunannya berarti kan si cycle extends shape. Nah gini ya. Jadi ini ada lingkaran, kelas lingkaran menginherit ya, menjadikan si shape ini jadi parent. Katanya di sini hand it over to the child class to implement its own gitu ya. Si parent class hanya mendeklarasikan nama dari metode. Nah, yang ini tugasnya si child class ya, yang ini nih si X untuk mengimplementasikan gitu ya. Jadi ini metode apa ya namanya? Metode yang diimplementasikan. Caranya gimana? Yang ininya dibuang ya. Jadi bukan ini lagi terus kemudian ya. Nah, ini kebetulan luas ya, luas dari lingkaran itu P kali R kuadrat ya. Ini kan 2 ya. Ini saya bikin radius saja radius gitu ya. Radius kan harus dibikinkan di sini atributnya ya. Kita ini aja dulu public double radius gitu ya. Oke. Nah, ini maksud ini ya. Hand it over to the child class to implement its own. Si variant class hanya mendeklarasikan nama metode ini, ada metode area ini ya. Tapi si child class, si cycle
ini cycle ya, cycle ini mengimplementasikannya. Tentu saja kalau di sini pakai abstrak, di sini dibuang abstraknya ya. Terus yang berikutnya ini child class must implement or specify the method full of reading. Ya ini. Jadi ini ya yang disebut dengan ini, mengimplementasikan atau menspesifikasi metodenya ya. Oke, nah ya ini slide yang kedua sudah aman. Terus yang slide berikutnya ini yang namanya abstract class. Jadi oh ya, ini gambarnya nih kita bahas juga ya. Ini ada reserves ya. Ini kayak kalau kita pesan tempat makan di restoran ya. Tapi kita belum datang, makanya di mejanya itu nanti diberi tanda begini ya. Reserve gitu, sudah di booking gitu ya. Jadi kayak gini nih. Double area ini ketika dikasih abstrak maka ini sudah dipesankan tempatnya gitu ya. Dan ini ada must itu wajib ya, harus ya. Jadi nggak boleh si abstrak kelas mendeklarasikan metode abstrak, tapi di sininya nggak dibikinkan, nggak diimplementasikan di kelas bawahnya ya. Ini jadinya pasti error ya. Coba saya tutup nih. Tuh ya, protes dia ya. Katanya coba lihat ya, kelas cycle must either be declare abstract or implement abstract method area in shape ya. Coba kalau di ini ya. Tadi gini. Kalau ini abstrak lagi. Nah, kalau ini mah kalau dikasih gini berarti si cycle-nya sendiri jadi kelas abstrak gitu ya. Kelas abstrak meng-ends gitu ya. Tapi kan si cycle sendiri kita tidak akan membuatnya sebagai kelas abstrak gitu ya. Nah, ini makanya diwajibkan membuat implementasi dari metode yang sudah didaftarkan. Lanjut ya. Yang berikutnya ini. Abstrak class. Nah, padahal kita sudah bikin abstrak class yang ini. Apa itu yang disebut dengan abstrak class? Abstrak class itu adalah sebuah kelas biasa ya. Nah, tetapi katanya di sini ada keterangan sedikitnya harus ada sebuah metode abstrak yang dideklarasikan di kelas itu ya. Ini kalau misalkan nggak ada, kita lihat ya. Nah ini mungkin error ya, tapi belum kelihatan nih. Karena harus ada katanya ya, minimal satu di sini mendeklarasikan metode abstrak ya. Jadi ya, udah ya. Yang poin pertama, yang poin kedua, abstrak kelas ini tidak bisa diinstansiasi ya. Yang dimaksud dengan instansiasi itu artinya dibuat objeknya ya. Di salah satu ciri yaitu yang penting ya. Dia bisa di ini ya. Bisa kita buat kelas tapi tidak bisa diinstansiasi. Kita coba ya. Saya akan bikin sebuah kelas drivernya ya. Namanya lah main. Ini saya taruh di sini aja. Nah ini. Coba kita lihat ya. Ini ada shape namanya. Shape S gitu. Nah, ini dia. Nah, ini saya nggak pakai ini, tiba-tiba muncul. Oke, jadi ini saya coba membuat satu objek save ya. Ini kan kecil semua ya, bukan nama kelas. Kalau ini ada kapital tuh. Nah, di sini ada errornya ya. Nah, ditulis di sini save is abstract, cannot be instantiated ya. Dijelas ya, jadi yang namanya abstract class itu tidak bisa diciptakan objeknya. Alasannya ini katanya,
because abstract class has abstract methods, the method which aren't implemented. An instance must have all method already implemented. Alasannya itu ya. Jadi ada satu atau lebih metode yang belum diimplementasi ya. Padahal syaratnya katanya di sini kalau objek itu harus memiliki seluruh metode yang sudah diimplementasi katanya ya. Nah ini ya, jadi tidak bisa dibuat objeknya. Terus di sini abstract class will ensure the child implements the declared abstract method. Jadi tadi ya kita sudah bahas di kelas child-nya ini, si child harus mengimplementasikan metode abstrak yang dideklarasikan di kelas abstrak. Untuk inheritance-nya gunakan extend ya, tadi sudah kita lakukan ya. Jadi kayak inheritance biasa ya. Begini gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya, ini bagaimana cara menggambarkan diagram kelas abstrak ya. Di sebelah kanan ini terlihat ada sebuah kelas abstrak ya. Dituliskannya nama kelasnya di dalam diagram itu di bagian atas dengan italics ya, dimiringkan. Kemudian metodenya ini ada metode yang normal tegak ya. Sementara metode yang abstrak itu dimiringkan gitu. Terus ini ada gambar panah ke atas, ini relasi untuk inheritance biasa ya. Panah terus ada segitiga. Di sini ada kelas painting, jadi artinya si painting adalah subclass dari abstract style ya. Abstract style ada superclass dari painting gitu. Di kelas painting ada sebuah abstract method yang mengimplementasikan abstract method yang ada di abstract style ya. Child extends the abstract parent class. Child must implement all abstract method or child will be declared abstract too ya. Ya, tadi ya kalau hanya mendeklarasikan abstrak juga, berarti harus dibuat kelasnya. Harus dibuat ini abstrak dong. Coba ya, saya penasaran kalau misalkan ini saya bikin perimeter, nggak bisa ya. Jadi ininya harus ada abstrak kalau kayak gitu ya, abstrak gitu baru bisa ya. Balikin lagi, oke. Ini rasanya sudah jelas ya. Jadi tadi saya sebutkan ininya dicetak italik, terus kalau ada metode yang abstrak dicetak italik juga ya. Nah ini contoh, atau kita lihat aja ya. Ini juga kita lengkapin bisa kan di sini. Ini area, terus ini jadi perimeter ya. Salah ya. Untuk metode keliling ini juga kalau abstrak method ditaruh di sebelah sini nih. Ini saya taruh sini. Tapi ada elemen ini ya. Nah ini udah langsung dapat rumusnya. Ada autocomplete AI ya. 2 PR ya untuk lingkaran. Nah untuk metode non abstraknya apa? Nah ini misalkan kita bisa membuat display ya. Public void display. Apa ya misalkan ini save gitu ya. Misalkan ya. Sementara di sini
Ini berarti ini ya, ini namanya metode non abstrak. Ini tuh bisa dipanggil di kelas ininya ya. Nah, coba kita lihat aja ya. Kita buat satu kelas Churchill. Nah ini ya, cycle kita buat ya. Ini. Terus saya mau nampilin ini nih, display ya. Berarti dot display ya. Jadi nanti akan tulisan ini shape gitu ya. Jadi terus kemudian mas area. Nah ini mau menampilkan ini ya, keliling gitu ya. Saya ulangi ya, di sini kebetulan ini saya hapus saja ya, tidak ada atribut dan konstruktor. Yang ada tiga buah metode. Yang dua ini adalah metode abstrak ya, karena tidak ada implementasi dalamnya. Yang ini ada implementasi, yaitu ini. Jadi ini metode non abstrak. Untuk metode abstrak di cycle ini harus dibuat implementasinya ya. Jadi yang area ini ada ini. Kemudian perimeter ada ini ya. Sementara yang non abstrak itu tidak perlu diimplementasi ya. Jadi ini sudah secara otomatis sudah bisa dimiliki ya, atau bisa digunakan oleh kelas cycle ya. Nah ini contohnya kelas cycle saya buat, objek dari kelas cycle saya buat. Terus si cycle manggil display ini ya. Terus kemudian manggil area yang ada di sini ya, area sama perimeter. Coba kita run hasilnya gimana. Nah ini ya. Jadi ini mencetak ini shape gitu ya. Terus kemudian ini luas keliling gitu ya. Oh iya, ini masih 0 karena kita belum membuat nilai masukan ini ya. Kita masukin dulu aja sebuah konstruktor ya. Metode yang konstruktor. Jadi, nah ini sudah kayak gini ya. Jadi kelas ininya harus beri nilai misalnya 10. Jadi kita run, hasilnya ini. Coba cycle-nya. Oh, radiusnya pangkat 2 harusnya ya, ini salah. Nah, ini luasnya 314, sekian. Kemudian kelilingnya ini 62. Ya. Nah, jadi hampir mirip dengan kelas biasa sih ya. Jadi mestinya tidak sulit ya. Di sini ada contohnya ya. Ini ada abstrak kelas namanya abstract parent. Terus kemudian di sini child-nya sendiri mengextend abstract parent. Untuk ini kita lihat di sini public string to string ya. Ini adalah metode non abstrak, sementara yang ini adalah metode abstrak ya. Nah, di sini jadi wajib memanggil dan mengimplementasikannya. Membuat lagi gitu ya. Coba kita coba ya yang ini. Saya bikin metode package lagi itu ya. 11 gitu. Ya, sambil berlatih ya. Jadi yang satu abstrak parent tuh
Yang satu lagi child ya. Satu lagi ya mainnya ya. Saya pakai nama lain driver boleh kan? Strukturnya public string atau string this is class parent. Ya. Kalau bisa main ini P ya. Sementara yang child ini tadi pakai abstrak ya karena rencananya bikin abstrak class ya. Yang child ini extend si tadi itu apa? Abstrak parent ya. Kayak gitu. Nah, yang ininya di bawahnya itu public abstract void. Nah, ini ya kebetulan udah jadi ya ini. Nah, di si child harus diimplementasikan. Ini saya taruh ke bawah aja. Down di sini harus diimplementasikan ya. Ininya dibuang tadi kan ya, kita buang aja ini. Nah, ini implementasinya apa ya? Misalkan kan abstrak metode. Ini misalkan begini. Nah, misalkan halo. Itulah ya pura-puranya. Di drivernya sendiri ya kita deklarasikan yang child itu tadi nah ini si childnya bisa manggil toString langsung ya. Yang ini nih toString juga bisa manggil ini ya, kita run hasilnya. Nah, ini this is class parentnya. Ini harusnya ini ya south, saya lupa. Nah gitu, coba kita run. Nah, ini dia this is class parent karena si child ini ya manggil metode yang non abstrak yang ada di kelas parent dan juga hello world yang ini ya abstrak method yang diimplementasikan. Oke, lanjut ya. Ini kapan kita menggunakan atau menciptakan kelas abstrak? Di sini disebutkan jika kita kalau implementasi dari beberapa metodenya terlalu berbeda-beda untuk setiap kelas ya. Ini coba kita lihat di mana ya. Kebetulan juga ada di helpers Java ya ini. Kita lihat ini inheritance ya. Kita masuk ke abstrak mana ya. Sini juga jelas sih. Nah, ini. Nah, ini sebuah kelas yang tidak abstrak disebut concrete class.
di dalam pohon silsilah animal, binatang, jika kita buat if we make animal ini canine and feline abstract, ya, ini diabstrakkan, abstrakkan ya, maka yang lain ini konkret ya. Nah, ini satu cara kita membuat struktur ya, tapi kayak gini ya. Jadi ini feline ini atau kanin ini kan kayak semacam satu pengelompokan lagi ya dari ini kayak serigala sama dog ya. Itu kalau langsung ke animal ya, langsung ke animal ini kayak meloncatin sesuatu ya. Makanya dibikin dulu aja satu kelas abstrak lagi namanya kanin ya. Kanin itu kalau dalam bahasa ini apa ya? Ya jadi kayak coba kita lihat sebetulnya dia kan langsung anjing ya. Ini sebenarnya satu kelompok lagi ya. Bukan benar-benar anjing sih, satu kelompok untuk binatang-binatang kayak ini yang ras dog atau ras wolf gitu ya. Sama ini juga ya. Jadi kucing, tiger, lion juga ini kelompoknya di sini gitu ya. Ah, begitu ya. Jadi itu ya mengenai apa ya? Jika kita bisa membuat abstrak kelas yang seperti itu tadi ya. Dan juga tadi disebutkan sebetulnya ya tidak ada objek yang konkret atau aktual untuk si parent class yang abstrak itu tadi ya. Jadi contoh yang tadi ya, yang shape itu ya. Nah ini bangun datar itu konsep abstrak ya karena kita tidak benar-benar punya rumus untuk menghitung keliling dan luas untuk si bangun datar ini. Jadi abstrak ya, hanya ada di dalam pikiran kita ya. Tapi kalau persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga gitu ya. Nah, itu sudah konkret gitu ya, karena ada rumusnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian si kelas abstrak tadi itu tidak bisa diinstansiasi ya. Memang tidak perlu sih ya. Kemudian, nah ini diulang-ulang ya, si kelas child itu juga harus memiliki implementasi terhadap metode yang tadi itu ya, yang dideklarasikan di kelas abstrak ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kita lihat ada hierarki binatang kayak tadi, ada animal, ada tiger, fish, sama snake ya. Kita lihat baik tiger, fish, and snakes are animals and they all can move, but their moving behavior are really different ya. Jadi ya sama seperti inheritance biasa sih ya. Cuman ya bedanya di sininya tidak si move-nya itu tidak implementasikan ya. Ya bisa kita buat ya kalau mau di sini. Ya semakin banyak berlatih ya seharusnya semakin paham ya. Coba kita lihat animal sama apa lagi tadi tiger. Oke, terus kemudian fish, kemudian snake, bukan makanan ya ini, ular. Terus ada drivernya ya. Saya panggil kelas ini bikin kelas main aja. Nah ini udah banyak ya.
Coba kita ke animal dulu. Animal kita bikin abstrak ya. Abstrak. Bisa lihat ya di sini kan dicetak miring. Ada atribut. Terus saja atributnya adalah weight ya. Nah, ini cuman masalahnya strip miring apa? Minus. Kalau minus berarti private ya. Kalau kalau kayak gitu jadinya tidak bisa diturunkan ya. Kalau mau diturunkan ini harusnya kok pakai gitu. Pakai protected ya. Protected berat itu kan mestinya ya int aja ya. Beratnya ya. Terus ada public abstract of ya. Nah, ini dibuat oh iya void ya. Nah, gitu. Ini dibuat abstrak ya yang ini nih. Jadi ini kita tulis aja abstrak metode ya bahasa Inggris. Terus yang bawahnya breath bernapas. Ini non abstrak method. Ya bikin aja public void breath. Dan karena dia non abstrak method berarti harus ada implementasi ya. Ya ini aja ya animal breathing misalkan gitu kan. Nah, oke itu ya sudah ya. Terus kemudian tiger ya. Tiger ini mengextend animal ya. Oke. Terus ada move, ada roar ya. Move and roar dulu aja ya. Jadi void move. Nah, ini implementasi dari move ya. Kita tulis saja. Tiger run ya. Bergeraknya berlari ya. Ini roar public void nah ini mengaum ya. Oke. Dapat dua ini terus kemudian ini saya copy ya untuk quiz. Berenangnya tentu saja fish swim ya, berenang ya, hanya satu aja ya. Terus kemudian yang snack juga ada move ya. Snack apa ya bahasa Inggrisnya ini? Merayap. Creeping, kita pakai creeping nih. Oh, bukan creeping ya, crawling.
Crawling gitu ya, coba. Penasaran. Crawling. Oh, merangkak. Ya udah, creeping aja tadi. Di jaket kemarin yang dicuci lagi ngerekam. Aduh. Ya. Oke, ini anggap saja ya, saya nggak tahu tuh melata creeping. Terus molting. Public void apa ya? Ini berdesis kali ya? Atau ya? Nah, oke. Jadi kita sudah ini harus extend dulu ya. Extends animal. Tuh kan, terus kemudian tiger udah ya. Fish ini extend juga ya. Extends animal ya. Ini sudah jadi satu sistem hierarki sederhana binatang ya, terdiri dari tiger, fish, sama snake ya. Drivernya mana tadi? Mainnya kita taruh di bawah aja ya, mainnya PS PM. Nah ini karena belum ada konstruktor ya, kita bikin konstruktor dulu aja ya. Atau usah lah ya, nggak usah. Jadi ada tiger gitu ya, terus kemudian ada fish, terus kemudian ada snake ya, snake, terus kemudian tiger dot move ya, terus fish dot move, kemudian snake move ya, tiger dot roar ya, tiger, terus kemudian fish dot tadi apa, fish tidak ada, paling bread ya fish itu, terus snack bread, terus kemudian snack juga bisa snack bisa molting, tiger juga sebetulnya bisa selain roar bisa bread ya. Kita bisa pisahkan. Terus ini apa? Ya, kita run hasilnya gimana? Nah, ini dia ya. Tiger runs ya. Ini ya, tiger move. Ini tiger runs. Karena ini. Fish swim. Ini snake move. Ini creeping. Tiger roar. Ini animal breathing. Animal breathing ya, karena manggil prosedur ini. Gitu ya. Snake creeping ya. Oke, ini contoh yang ini. Nah, sekarang lanjut kepada interface ya. Jadi untuk abstrak segitu ya. Nah, sekarang interface yang maksud interface ini bukan interface yang graphic user interface itu ya. Bukan jenis yang itu tuh. Yang kayak gini. Bukannya sih sebetulnya.
Eee, apa itu interface? Nah, interface itu, eee, apa ya, sama ya tip s tipe dari jenis dari kelas yang khusus ya, yang mendefinisikan himpunan prototype, metode ya. Kalau di abstrak tadi ya, eee, di abstrak itu tadi, metodenya itu boleh yang ada implementasi, yang sudah ada implementasi, boleh yang belum ada ya. Saya ulangi lagi, misalkan tadi yang abstrak parent ya. Nah, ini yang belum ada implementasi, nah ini sudah ada implementasi. Jadi gitu kalau yang di abstrak. Nah, kalau di interface, yaitu hanya kumpulan yang belum ada implementasi ya. Jadi yang semuanya yang abstrak begini, nggak ada yang kayak gini, yang ada implementasinya. Eee, tugas dari si kelas yang mengimplementasinya ya, itulah yang me membuat, implementasinya gitu ya. Sorry ya, jadi kelas turunannya yang harus membuat, eee, implementasinya gitu ya. Oke, jadi di interface sendiri tidak tidak ini ya, metodenya abstrak semua ya, bersifat publik, terus kemudian, mmm, sementara atributnya bersifat final ya, publik dan statik ya. Ini artinya atributnya itu kalau dideklarasikan final itu jadi konstanta gitu ya. Terus beda dengan abstrak, abstrak punya konstruktor ya, tapi kalau di interface nggak bisa ya. Di abstrak biarpun ada konstruktor sebenarnya tidak bisa dibuat, eee, insan objeknya ya, abstrak ya. Konstruktor dibuat di abstrak kalau mau nanti di-override atau dipanggil gitu ya. Nah, interface dibuat menggunakan keyword implements. Jadi, kalau ada kelas yang, meng-inherit ya dalam tanda petik gitu ya, padahal sebetulnya buat konsepnya bukan inheritance ya, tapi merealisasikan ya, realization dari ini ya. Nanti keyword-nya implements ya, bukan extend ya. Nah, di sini ada keterangan jadi sebuah kelas itu ya, jadi kita, eee, loncat keluar dulu bukan ngebahas interface ya. Jadi sebuah kelas yang umum itu sebetulnya bisa meng-extend hanya satu kelas atau hanya satu superclass ya, yaitu superclass. Kalau extend tuh, 1 gitu ya, tapi kalau implement boleh banyak. Nah itu, eee, yang disebut di materi inheritance ya, bahwa tidak ada multiple inheritance dalam Java ya. Adapun, solusi yang disediakan adalah dengan menggunakan interface ya. Jadi interface ini akhirnya ya kayak seperti superclass yang ya bisa di-extend gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian tidak bisa apa ini, tidak memiliki atribut instan ya. Eee, diagram kelasnya seperti ini, eee, tidak ada cetak di kelasnya tidak dibikin italik ya, tapi ditambahin dengan tag interface ya, untuk menandakan bahwa kelas ini adalah interface. Terus kemudian nah ini kapital ya, ini konsensus ya untuk menyatakan bahwa si variabel atau atribut ini adalah, eee eee, apa ya, konstanta ya, bertipe string dengan berisi void. Adapun ini abstrak ya. Terus ini class trooper yang mengimplement yang mengimplement apa sih, interface-nya ya.
Di sini gambarnya disimbolkan dengan garis putus-putus ya, untuk membedakan antara abstrak atau inheritance biasa ya, dengan interface gitu ya. Jadi ini dibacanya si Trooper implement interface clonable gitu ya. Oke, di sini kita tambahin lagi ya. Atau ini kita bikin implementasi dulu ya. Yang ini ya, pura-puranya. Oke, nah ini masih di 11. Klik kanan. Nah, kelihatan di sini pas new-nya ini bukan kelas ya, tapi interface ya. Klik, bukan klik ini sini dulu. Namanya clone clonable aja kecil. Nah, ya. Jadi ini clonable interface dan dia punya apa tadi itu ya? Public final ya. String. Terus ini color sama dengan white ya. Nah, ini contohnya ya. Terus kemudian ini abstrak ya. Nah, ini tapi tidak menggunakan abstrak ya. Jadi cukup public void, misalkan itu apa ya? Shoot weapon. Nah, gitu ya. Jadi ini satu kelas satu metode yang harus diimplementasikan ya. Terus tadi ada trooper ya. New, ini biasa ya. Ini saya taruh di bawah saja. Split and jadi ini nah diimplementasikan di sini ya. Oh. Nah, gitu contohnya ya. Udah deh. Oh, sorry. Harus ada implements ya. Implementsnya ke arah tadi apa itu? Clonable ya. Ini ya. Yang ini diimplement. Ini sebenarnya sudah jadi ya. Kalau mau dicoba boleh. Saya bikin kelas namanya tes ya. Trooper ya, trooper. Nah, ini misalkan satu kelas, satu objek aja ya. Tuh, ini ada ya. Coba kita run hasilnya gimana. Nah, ini trooper shoot event ya. Nah, ini ya. Oke, ini ya contoh dari interface. Ini ada lagi, interface itu adalah seperti sebuah kelas abstrak. Interface tidak bisa diinstansiasi ya. Kalau kita mau coba ya, boleh ya. Cloneable.
C sama dengan new clonable ya. Ini jadi begini. Sebentar. Kasih gitu. Nah ini ya. Kasih itu. Clonable is abstract, not instantaneous. Sebetulnya interface ya. Jadi ini tidak bisa. Sebuah kelas yang mengimplement interface harus mengimplementasikan seluruh abstrak method ya. Jadi ini ya kalau misalkan kita ada yang lain ya, public void move misalkan ya. Ini ada error nih ya. Coba kita run. Nah, nggak di run juga ya. Di sini katanya harus implementasikan ya. Ya, oke. Sebuah abstrak class juga dapat mengimplementasikan interface ya. Terus abstrak class yang mengimplementasikan interface tidak boleh bisa tidak mengimplementasikan abstrak method. Nah, kalau untuk abstrak class tidak wajib ya, boleh saja metode yang ada di interface itu tidak diimplementasikan gitu ya. Terus ini apa ya? Practical use of interface enables the separation of the interface and implementation of an object. Oke, lanjut ya. Nah, untuk interface dalam bahasa Java biasanya diberi nama belakangnya itu ada able kayak gini ya, clonable gitu ya. Biarpun disebut ini tidak selalu ya. Nah, ini ada serializable, runable, cloneable gitu ya. Untuk serializable ini coba dipelajari, ini adalah satu cara untuk membuat data objek atau data yang ada dalam sebuah objek itu diubah menjadi bytecode. Ini terutama ketika kita akan menyimpan data objek, data kelas dalam binary file ya. Ini berguna ya untuk menyimpan terus kemudian dipanggil lagi ya. Runnable ini untuk thread ya, paralel ini programming. Nah, clonable ini salah satunya begitu. Nah, artinya kalau di able itu artinya katanya si kelas mengimplementasi dapat melakukan apapun yang interface katakan ya. Nah, ini aku silakan ya lanjut aja. Ini contohnya, silakan dicoba ya. Oh, ini ada abstraknya ya. Jadi ini boleh pakai abstrak gitu. Tanpa abstrak pun boleh mungkin ya ini. Kayak gini boleh. Ini apa ini? Iya, ya ini boleh ya. Ini ada abstrak pun boleh. Tidak perlu. Nah, jadi interface ini salah satunya ini. Kalau kita ada apa ya hubungan relationship yang tidak ada inheritance ya. Coba kita lihat di sini ya. Ini kan abstrak interface di sini. Oh, ini inheritance ya. Mana interface? Nah, interface ya.
Mana ya? Ini sudah masuk ke casting. Ini multiple entry type. Nah, interface ya. Ada pet ya, binatang. Nah, ini. Jadi yang dikasih warna gelap ini apa ya ini? Robot, animal, canine. Kayaknya sih harus baca daerah sini nih. Interface, pet, class dog, extend canine. Nah, ini implement pet ya. Dog, canine, implement pet ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Dog mengimplement tadi extend ke kanin, tapi dia ke petnya. Ini pet itu artinya itu ya. Jadi bisa begitu tuh. Extend terus implement, extend implement ya. Lanjut. Nah, ini contoh hierarki animal. Ada mamalia dan bird yang jadi subclass dari animal ya. Ini kelas biasa saja kayaknya ya. Terus kemudian ada whale, tiger, sama bat yang menjadikan mammal sebagai superkelasnya. Terus eagle, ostrich, penguin yang menjadikan bird sebagai superkelasnya ya. Ini ada hierarkisnya begitu. Nah, namun ya ternyata ini ada pembahasannya ya. Jadi si whale ini dan penguin sebetulnya binatang akuatik dan dapat berenang. Namun bat, tiger, eagles, and ostrich cannot ya. Nah, jadi pengelompokan yang ini secara secara mamalia atau burung eh, ini ya terbagi gitu, tetapi dari sisi perilaku ternyata beda ya. Jadi di sini penguin sama whale ini perilakunya bisa berenang karena dia binatang air. Sementara yang lainnya tidak ya. Terus juga ada perilaku yang lain ya. Eh, bird eh, ya, ada perilaku yang lain apa ya? Penguin and whales we can not. Nah, ini ya, jadinya kita bikin saja interface yang namanya aquatic untuk whale sama penguin karena mereka bisa berenang. Juga kita bisa bikin tiger, eagle sama penguin interface carnivorous ya karena mereka memakan daging, dan juga satu lagi yang dapat terbang yaitu bat dan eagle, ini kita bisa bikin interface can fly ya. Contoh yang lain ini benda-benda makanan, toy, dan book ya. Ini adalah subclass dari good, benda barang ya. Nah, tapi yang bisa ditarik pajaknya ada dua ya, toy dan mainan dan book gitu ya. Nah, gitu saja materi hari ini.
Jadi, barusan kita sudah membahas, kelas abstrak dan interface ya. Jadi saya rangkum sedikit bahwa yang namanya kelas abstrak itu kelas yang tidak dapat dibuat objeknya, fungsinya sih sebagai kerangka dasar untuk kelas turunan ya. Di dalam kelas abstrak kita dapat memiliki metode yang sudah diimplementasikan, yaitu non-abstrak method dan metode yang belum diimplementasikan, yaitu abstrak method ya. Sementara, interface ya, itu adalah ya semacam hampir mirip dengan, abstrak class, cuman dia, berisi metode-metode yang, abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasinya ya. Di interface tidak ada deklarasi tanpa hanya dapat memiliki deklarasi tanpa implementasi ya. Itu saja barangkali ya untuk materi hari ini di video ini. Terima kasih yang sudah mempelajari ini, mendengarkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.